Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Madura jalur SBMPN tahun 2021. Di sini adik-adik bisa mulai dengan membuka link pmb.poltera.ac.id. Di sini akan diarahkan ke sistem penerimaan mahasiswa baru di Poltera. Di sini ada tulisan pendaftaran telah dibuka. Jadi ada registrasi SBMPN. Saya lakukan registrasi, kemudian diarahkan ke login. Atau bisa juga adik-adik klik tombol login. Kalau belum punya akun bisa buat akun dulu. Pastikan akunnya adalah sebagai siswa ya. Karena pada penerimaan SBMPN ini yang diterima adalah pendaftaran melalui akun siswa. Oke, di sini saya sudah coba buat akun siswa contoh. Saya masuk. Kemudian buka dashboard di sini. Nah, sini pada dashboard ini akan dijelaskan review singkat tentang penerimaan yang ada di Poltera. Bisa adik-adik baca dulu atau bisa langsung masuk ke menu penerimaan. Nah, pada penerimaan ini yang masih open itu cuman SBMPN ya. Di sini periode pendaftarannya 10 Mei sampai 10 Juni, yang lain sudah tutup ya. Bisa adik-adik klik registrasi. Nah, perlu dicatat bahwa ada biaya registrasi pada penerimaan kali ini. Jadi harus adik-adik siapkan biaya pendaftaran sebesar 200.000. Kemudian untuk program studinya yang bisa dipilih ada 4, ATLI, TMAB, TBK, dan keperawatan. Juga adik-adik bisa memilih dari politeknik lain yang ada di Indonesia ya. Nah, kita langsung aja klik registrasi di sini. Nah, setelah ada notifikasi registrasi dibuat, silahkan lengkapi data. Maka di sini ini belum ada nih data pesertanya. Bisa adik-adik tambah peserta. Nah, kemudian diisi data. Ada banyak di sini yang harus diisi. Jadi adik-adik isi dulu. Nama saya ketik contoh. Jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 175, lahir contoh. Tanggalnya 03/09/2001, agama Islam, KTP-nya, nomor induk kependudukan dimasukkan sesuai KTP ya. Kemudian diminta di sini ada foto resmi. Foto resmi ukuran 3x4 dengan catatan berwarna dan berlatar merah. Adik-adik masukkan foto yang sesuai dengan yang diminta. Nah, di sini karena saya belum ada, saya pakai foto dummy dulu. Kemudian yang ini adalah foto KTP. Adik-adik foto KTP-nya difoto kemudian diupload ya. Dan di sini ada keterangan tidak buta warna. Ini bisa dari puskesmas atau rumah sakit. Simpan. Nah, setelah tersimpan maka otomatis foto-foto yang diupload barusan akan tampil di sini. Nah, kemudian masukkan data kontak adik-adik ya. Misal email. Emailnya siswa dimasukkan sesuai email masing-masing ya. Kemudian masukkan nomor telepon juga sesuai nomor telepon masing-masing. Kemudian alamat dimasukkan sesuai alamat masing-masing di KTP ya. Boleh di KTP atau kalau misalnya sudah pindah dimasukkan alamat yang aktual sekarang. Kemudian dipilih provinsinya dari mana, Jawa Timur misalnya, misal dari Bangkalan, Kecamatan Blega misal. Nah, setelah diisi data kontak tinggal disimpan. Kemudian di sini ada data akademik yang harus adik-adik isi. Ada pilihan program studi. Nah, pilihan program studi pertama misal adik-adik pilih TLI atau keperawatan misalnya, atau TMAB atau TBK. Bebas adik-adik mau pilih yang mana sesuai keinginan adik-adik. Nah, di sini pilihan kedua dan pilihan pertama itu tidak boleh sama.
Ya misal yang pertama TLI, nggak boleh pilih TLI lagi, nanti akan dicegat oleh sistem. Maka misal adik-adik pilih TBK gitu ya. Kemudian khusus untuk program studi ketiga, adik-adik boleh pilih di Poltera atau juga boleh pilih yang di luar Poltera. Nah, misal kalau udah terlanjur pilih Poltera, ternyata berubah pikiran mau pilih yang di luar, bisa diklik kosongkan, kemudian dipilih yang ini, diisi. Misal Politeknik diisi alternatif pilihan ketiga, Politekniknya namanya apa? Nah di sini ada tulisan, ada keterangan nama Politeknik tidak boleh disingkat. Misal adik-adik mau Politeknik Negeri Politeknik Elektronika Kepens misalnya, Negeri Surabaya. Kemudian prodinya pilih D3 Informatika misalnya. Kemudian diisi NISN-nya, nomor induk siswa nasional, sesuai data masing-masing. Kemudian asal sekolahnya diisi, Bangkalan misalnya. Kemudian jurusannya apa? Bisa dipilih yang ada di sini. Kalau misal nggak ada di sini, bisa adik-adik pilih yang mirip-mirip. Misal saya teknik pembangkit listrik tenaga surya misal. Nah, di sini kan tinggal ada tenaga surya, misalnya tinggal pilih tenaga listrik aja, pilih yang paling dekat. Misal saya teknik otomotif, di sini nggak ada otomotif kan? Misal bisa adik-adik pilih teknik apa ya yang paling dekat ya? Mekatronika ya mungkin ya yang paling dekat. Jadi adik-adik pilih aja yang paling dekat dengan jurusan yang adik-adik punya. Dan tahun lulusnya ini harus 2021. Kemudian semua mata pelajaran nilainya. Jadi rata-ratanya berapa, misal 90. Lalu dimasukkan sesuai rapot ya. Dan di sini harus adik-adik sertakan foto rapotnya sebagai media panitia untuk memvalidasi nilai yang dimasukkan adik-adik. Jadi harus nanti foto rapotnya yang real ya. Ini karena saya nggak ada, saya pakai foto dummy dulu untuk demo aja ini. Oke. Kemudian klik simpan. Nah ini sudah kesimpan, otomatis data-datanya yang sudah dimasukkan akan tampil. Kemudian di sini ada data prestasi. Kalau adik-adik punya prestasi yang bisa di minimal tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, boleh bisa dimasukkan di sini sebagai bahan pertimbangan panitia dalam menyeleksi adik-adik nanti. Misal punya OSN matematika misal ya. Misal juara 1 kelompok, bidangnya apa, sains provinsi misal. Kita masukkan contoh sertifikatnya nanti difoto kemudian diupload di sini ya. Oke, ini akan tampil prestasinya. Kemudian masukkan data keluarga adik-adik. Jadi diminta ini foto keluarga, foto kakak, adik-adik foto kakaknya, adik-adik foto kakaknya, kemudian dimasukkan ke sini ya. Dan nama ayah ini wajib diisi, misalnya contoh. Nah ini status hidup ayah opsional, boleh adik-adik isi atau boleh enggak. Ini tapi lebih baik diisi aja ya. Kemudian ini juga wajib diisi. Ini juga opsional tapi lebih baik diisi. Kandung, ini juga kandung. Pendidikan ayah terakhir S1, ibu misal SMA. Udah, ayah PNS, ibu misal pedagang, buka toko atau tidak bekerja ya. Sesuai realitas saja nanti adik-adik isi ya. Kemudian di sini ada data ekonomi. Nah, data ekonomi ini wajib adik-adik isi untuk nanti pertimbangan penentuan UKT. Sini misal pendapatan UKT, pendapatan ayah
pendapatan ayah per bulan misal ternyata 3 juta ya, maka diisi tanpa titik ya adik-adik ya, tanpa titik. Kalau mau pemisah tanpa titik pokoknya 3. Jadi 3, misal 3 juta maka nolnya ditulis 6 kali. Dan pendapatan ibu karena nggak bekerja maka pendapatan ibu adalah 0. Kemudian slip gaji ini kalau ada bisa adik-adik sertakan, kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa ya. Oh ibu nggak kerja jadi nggak usah. Nah tanggungan keluarga ini adalah jumlah kalian adik-adik sesaudara berapa. Misal sesaudara ada 3 maka ini diisi 3 ya, sesuai kakak ya. Misal ternyata kakak pertama adik-adik sudah nikah, sudah kakaknya pindah, berarti tinggal 2 ya udah diisi 2 sesuai kakak ya. Kemudian di sini kepemilikan rumah saya rasa jelas. Ini sebenarnya juga opsional, cuman lebih baik diisi untuk bahan pertimbangan nanti ya. Pokoknya yang angka-angka adik-adik diusahakan jangan memasukkan titik ya. Jadi langsung masukkan angka semuanya. Mobil 1, 3, 4 misal gitu ya. Jumlah hutang 0. Tabungan misal adik punya tabungan 10 juta misalnya gitu ya. Kemudian nah foto rumah juga ini wajib. Ini sebagai bahan pertimbangan juga untuk penentuan UKT. Ruang tamu, foto kamar tidur, foto dapur, foto kamar mandi. Jadi ini saya minta adik-adik memberikan foto apa adanya. Jangan dibuat-buat ya. Ini agar nanti penentuan UKT-nya bisa akurat sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Kemudian di sini ada data KIPK. Nah, kalau misalnya adik-adik punya KIP sewaktu SMA dan sebelumnya, bisa adik-adik isi ini wajib agar nanti pewawancara atau panitia itu tahu kalau adik-adik punya KIP dan mau daftar KIPK. Dan atau kalau adik-adik sudah punya KIPK itu juga lebih baik. Nah ini kalau punya KIP maka foto KIP-nya diupload ya. Kalau nggak punya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, sudah keisi semua. Udah keisi, nanti bisa ke menu registrasi atau klik ini aja langsung SBMPN-nya diklik. Nah di sini sudah terisi namanya, jurusan waktu SMA apa, kemudian pilihan prodinya apa. Kok cuma 1 ya? Saya sebentar. Oke sudah benar kok, nggak apa-apa. Ini harusnya muncul 3, tapi nggak apa-apa, kita finalisasi aja. Data sudah lengkap, kita coba simpan final ya. Nah ini akhirnya muncul, jadi setelah difinalisasi baru muncul 3. Tadi waktu sebelum di final yang muncul cuma pilihan pertama aja ya. Setelah final akan muncul 3 pilihan adik-adik, TLI, TBK, sama PENS jurusan D3 Informatika. Nah kemudian adik-adik bisa melakukan pembayaran. Namun pembayarannya ini biasanya bisa adik-adik lakukan sekitar H+1 ya, kurang lebih H+1 setelah mendaftar. Karena harus memasukkan data dulu ke bank. Jadi bisa melakukan pembayaran amannya itu H+3 hari kerja ya. Kalau bisa cepat mungkin H+1 kerja. H+1 hari kerja. Nah, misal sudah bisa bayar nih, sudah diinfo sama panitia bisa dilakukan pembayaran. Maka tinggal klik pembayaran.
Kemudian di sini ada langkah-langkah pembayaran yang bisa adik-adik download, bisa dibuka di sini, bisa dibaca. Nah, kalau sudah melakukan pembayaran, buktinya jangan lupa, jangan dibuang ya, difoto dulu, kemudian diupload di sini. Diupload. Nah, setelah fotonya terupload, foto bukti pembayaran tersimpan, maka adik-adik tinggal menunggu validasi dari panitia. Ini juga sama H+1 sampai H+3 ya. Sementara sampai sini dulu adik-adik prosesnya, tinggal menunggu info dari panitia, info lebih lanjut. Kalau misal ternyata bukti pembayarannya salah, itu bisa diupload lagi di sini. Dipilih ulang, simpan. Nah, sudah. Oke, nanti setelah divalidasi akan ada tombol pembayaran ini akan hilang dan akan ada tombol baru di sini. Nanti selanjutnya akan dipaparkan di video berikutnya ya. Di video kali ini hanya cukup sampai situ, pengisian data dan pembayaran, upload bukti bayar. Mungkin segitu dulu adik-adik. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui narahubung penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.